Dan inilah dia, persembahan dari Teater Lara dengan judul Tartuf. Selamat menyaksikan. Sudah lama, sangat lama. Aku menunggu saat ini tiba. Ya, Kerajaan Orgon. Tempat megah, luas, mewah. Sampai retak pun tidak terdengar. Tapi terasa seperti gempa kecil yang hanya bisa dirasakan oleh orang yang memperhatikan. Banyak yang berkata kehancuran datangnya dari luar. Tapi terkadang justru yang memecahkan rumah ialah orang yang kita undang masuk. Akan kalian lihat nanti bagaimana seorang pria datang dengan wajah yang suci, kata-kata yang lembut, dan janji-janji manis yang melelehkan hati seorang raja. Tapi bukan itu yang ingin ku beritahu. Mengapa semua ini terjadi? Mengapa mata bisa buta? Padahal kebenaran ada di depan mata. Kerusakan, kegelapan, peperangan, kesedihan. Sudahlah. Waktunya sudah tiba. Aku hidup sudah puluhan tahun merasakan dengan penderitaan. Akan kuceritakan tentang bagaimana seorang ayah kehilangan arah, tentang seorang keluarga yang akan hancur, dan bagaimana pria datang dengan topi kesuciannya. Saksikanlah dan lihatlah yang pernah kulihat dahulu.
pergi dari sini. Isi istana ini sudah tidak nyaman lagi, Freeport. Semua penuh kebisingan, penuh keluhan. Tidak ada yang tahu cara menjaga rumah tangga kerajaan. Ibu kumohon tenanglah ibu. Jangan terburu-buru. Apa yang membuatmu ingin pergi secepat ini, ibu? Alah, ngomong kosong macam apa, Elmir? Ibu, Aku sungguh tidak tahan lagi. Aku orang tua kalian di sini. Tenang Ibu, Tidak ada yang menghormatiku. dengarkan saya dulu. Semua nasihat bijakku kalian tendang. Dan sungguh, ini adalah rumah bagi raja orang kasar. Tapi Nek, Tapi Nek, kau itu cuma anak kecil. Selalu saja ikut campur urusan rumah tangga kerajaan ini. Ibu tenanglah. Ia hanya berbicara tentang apa yang ia ketahui, ibu. Berbicara apa, Elmir? Selalu saja kau bela anakmu. Bukan begitu, ibu. Ibu tenanglah, ibu duduk dulu. Tenang. Freeport, ambilkan aku air. Tetaplah di sini, ibu. Diam kau, Elmir. Cukup. Ibu tenanglah, ibu. Pembantu satu ini kerjamu lama sekali. Pergi, ibu. Mana? Nenekmu bagaimana, Jomis? Nenekmu bagaimana? Ini pergi kemana nenekmu, Nenek? sudah Ibu, tenangkan dirimu. Sebaiknya kita harus menunggu ayah, ibu. Ayah? Iya. Harus menunggu ayah. Ayahmu sama saja dengan nenekmu. Selalu marah-marah. Dan mereka terlalu mempercayai Tartuf. Tartuf? Ayah, iya. Kita, Bu. Ibu harap juga sebegitu, Mary. Tenang Bu. Elmir, hubungi Tuan Tartuf sekarang. Dia bisa mengembalikan kejayaan kerajaan kita lagi, Elmir. Orgon, kau masih percaya kepada Tartuf? Apa kau tidak sadar, Orgon? Keluarga kita telah retak karena kedatangan Tartuf. Kau tahu apa, Elmir? Ya, aku memang tidak tahu apa-apa, tapi aku istrimu, Orgon. Istri harusnya patuh terhadap suami. Sudah, bukan malah yang menentang. Ayahmu ini. Sudahlah, Orgon. Jangan lanjutkan hubunganmu dengan Tartuf. Jangan percaya lagi dukun itu. Ah, ayah. Tuan Tartuf ya ayah. Kalau gitu, kenapa nggak Tuan Tartuf aja ya? Yang jadi rajanya? Dames! Lagian kan, kalau emang dia orang yang benar, terus ganti posisi ayah sebagai raja, bukannya kerajaan ini akan semakin berjaya ya? Ini ajaran. Kau itu putraku. Harusnya kau belajar tunduk terhadap kebijaksanaanku. Ya, tapi dia juga putraku, Orgon. Kau selalu saja membela Tartuf. Putra dan ibu sama saja. Keluargamu Tartuf atau kita, Orgon? Ayah, kau sudahi saja kerjasamamu dengannya. Apa yang menjamin Tuan Tartuf benar terus membantumu, Ayah? Kau, putriku yang lemah lembut, ikut menentangku. Cukup! Kalian semua memang tidak pernah mendukungku. Aku akan tetap menghubungi Tuan Tartuf. Ayah, aku belum selesai bicara ya. Ayahmu sama saja dengan nenekmu, Mary. Apa yang mereka katakan?
Kerajaan sudah di ujung tanduk. Tapi dia belum datang juga. Aduh! Di mana dukun itu? Tuan, Iya Paduka. akhirnya kau datang juga, Tuan. Kenapa Paduka? Aku sangat lama menunggumu, Tuan. Kau tahu kan, kerajaanku sedang di ujung tanduk. Rakyat gelisah, musuh menyerang, dan aku hanya punya harapan padamu, Tuan. Paduka terlalu membesarkan. Tidak, Tuan. Aku ini hanya hamba Tuhan yang hina. Namun jika tahta ini masih bisa diselamatkan, mungkin ada jalan melalui pengorbanan besar. Pasti, Tuan. Pasti. Apapun itu, keluargaku, hartaku, bahkan nyawaku sendiri. Tuan, kau Ya sedang Paduka, apa? saya sedang memikirkan Paduka supaya kerajaanmu akan berjalan di Kuanta. Baik, Tuan. Lalu, apa yang harus aku lakukan, Tuan? Sabar Paduka. Dengan restu langit, kerajaanmu akan berjalan di Kuanta. Pasti. Asalkan kau ikuti kata-kata. Apapun itu, Tuan. Mari Paduka, kita bicara. kejayaannya, kerajaannya kembali lagi. Datanglah bersama kami. Datanglah. Oh, Sang Putih asam yang suci. Datanglah.
Datanglah, lucu sekali malam ini. Seorang raja masa meminta duduk dan dijadikan sebagai mesin meminta-minta. Lucu sekali. Datanglah, kejayaan palsu, kejayaan palsu. Datanglah, lucu sekali. Paduka, waktunya tiba untuk mengusir malapetaka. Setengah harta kerajaan harus kau serahkan. Tanpa itu, ritual yang agung yang besar ini tidak ada artinya. Pasti Tuan. Harta itu pasti akan kuberikan. Kau gila, Tartuf? Setengah harta. Orgon, jangan lakukan itu. Itu jelas jebakannya, Orgon. Apa ya, Mir? Ia hanya menjebakmu, Orgon. Jebak. Baik, maaf Paduka. Aku ini hanya hamba Tuhan yang penuh dengan dosa. Jika sang ratu meragukan niatku, biarlah Tuhan yang menjadi saksi. Dengarkan hati nuranimu, Orgon. Hati nurani? Tidak ada penyelamat sejati yang meminta emas dan harta sebanyak itu, Orgon. Kau gila ya, Mir? Kau berani menghina Tuhan Suci di hadapanku? Sadarlah, Orgon. Kau yang harusnya sadar. Kejayaanku hampir hancur. Itu kan ulahnya, Orgon. Kau Tartuf sudah mempengaruhi suamiku. Tartuf. Apa yang kau lakukan, Orgon? Kau ingin menyerahkan separuh hartamu, kerajaanmu kepada Tartuf? Ibu? Tidak, Ibu. Tentu saja, Elmir. Kan anakku? Orgon, jika kau menyerahkan kerajaanmu dan kuasamu kepada Tartuf, sama saja kau menyerahkan kerajaan ini kepada kehancuran, Orgon. Semacam apa sih, Elmir? Selalu saja kau ikut campur. Biarlah suamimu sudah mendapatkan kejayaannya kembali. Tidak seperti itu, Kau Orgon. dengar ya? Ayah. Tartuf lagi. Kalau kau teruskan, kau bukan lagi kepala keluarga di sini. Kau hanya menjadi budak Tartuf, Ayah. Bu, Hei, budak! Kurang ajar kau, Damis. iya, Nek.
Budak. Budak. Asal kau tahu, Tartuf adalah orang suci. Suci? Iya, suci dia. Dia lebih bijak daripada kalian semua yang hanya taunya makan. Apalagi anakmu yang satu ini. Jadi cuma makan ya anaknya, makan. Dia, anakmu yang satu tukang membantah, yang satu tukang makan. Emangnya Nenek tahu apa sih tentang Tartuf? Tartuf yang sudah menyelamatkan kerajaan ini, Damis. Ya itu, cuma nyembunyiin serakahnya di balik ritual-ritual bodoh, Nek. Itu bukan suci, itu bodoh. Bodoh. Kau ajarilah anakmu. Kalau cahayanya hanya menerangi dompet sendiri, itu namanya bukan penyelamat, Nyonya. Hei! Tapi itu kebetulan pencuri yang sedang bolingin. Hei! Dengar itu, Nek. Kau itu cuma pembantu di sini, Ibu. Selalu saja ikut campur urusan keluargaku. Saya memang membantu, Nyonya. Tapi kadang kalau kapalnya akan tenggelam, saya lebih tahu. Lebih tahu. Jaga mulutmu. Lihatlah kelakuan pembantumu, anakmu. Sadarlah ibu. Sadar. Telah membutakan kalian semua dengan semua omong kosongnya itu, dengan semua doa dan sembahannya ibu. Pelan-pelan, Tripod, sampai kedinginan. Ibu tidak terima ya, Orgon. Istrimu, anakmu, yang satu tukang makan, pembantumu. Hei! Kau urus pembantu kurang ajar itu. Dore, memang semuanya. Ibu tetaplah di sini ibu. Tetaplah di sini. Ibu mau kemana? Ibu di sini. Tidak. Sekarang, Apaan ini? Ada apa ini Apa Damis? sih maksudnya? Ayahmu, nenekmu selalu saja membela Tartuf. Mereka tidak sadar bahwa mereka hanya dibutakan oleh kekuasaan mereka, oleh nafsu mereka. Gak bisa, Bu. Ayah udah keterlaluan. Menyerahkan setengah harta kepada Tartuf. Putusan paling gila yang pernah aku dengar, Bu. Aku juga tidak pernah mengenali ayah seperti ini, Kak. Seolah-olah semuanya hanya tentang Tartuf, tentang keselamatan yang katanya bisa dibawa. Kalau kerajaan ini benar-benar jatuh ke tangan Tartuf, maka bukan hanya kerajaan yang akan hancur, tapi juga keluarga kita akan karam, nak. Perlu. Aku hadapi, Bu, Tuan Tartuf. Dengan pedangku sendiri. Tidak, jika kau melakukan itu kepada Tartuf, maka ayahmu akan semakin membelanya. Tenanglah, nak. Kita tidak boleh gegabah. Kita harus bertindak dengan cerdas, Merin. Terus apa, Bu? Yang perlu kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan, Ibu? Ibu tahu, ini adalah masa-masa yang sulit bagi kerajaan kita. Ini adalah hal yang sulit bagi keluarga kita. Tapi percayalah nak, bahwa suatu saat kebenaran dan kebaikan pasti akan terungkap. Yang penting, sekarang kita tetap sabar. Kita harus percaya dan jangan sampai keluarga kita dipecah belah oleh Tartuf, nak. Tenanglah. Damis. Tuan Tartuf. Paduka. Kau sepertinya bahagia sekali, Tuan. Benar, Paduka. Kejayaan kita sudah kembali lagi, Tuan. Ini semua berkatmu. Paduka Orgon.
Ini saya tak pantas menerima anugerah sebesar ini, Paduka. Tidak. Itu pantas. Namun jika Paduka berkehendak, biarlah saya menjaganya sebagai titipan surga, Paduka. Ah, kalian berdua ada di sini. Amin. Maka kedatanganku yang mendadak, Tuan. Kejayaan kita sudah kembali lagi. Oh, benarkah, Tartuf? Benar, Nyonya. Banyak sekali emasnya. Lihatlah. Dia benar-benar menjaga setengah harta kerajaan, Argon. Harus menjaga. Oh, baik. Tentu, aku turut senang, Tartuf. Jika benar-benar menjaga, bukan merampas. Aku turut bahagia. Nyonya Elmir, mengapa bicara demikian? Hamba hanya menjalankan tugas menjaga Paduka Orgon dari mara bahaya, termasuk dari orang-orang terdekatnya sendiri. Ada apa, Dorin? Permisi, Paduka. Mari kita rayakan kejayaan kerajaan kita, Paduka, bersama rakyat. Baik. Ambil kotak emas di belakang. Jadi, selama ini ayah masih mempercayai Tartuf? Kejayaan apa ini, ayah? Ini bukan kejayaan. Ayah, kau harus tahu siapa sebenarnya orang itu. Tartuf itu bukan orang suci, ayah. Diam! Tartuf itu bukan orang sakti. Dia serigala berbulu domba. Aku saksi bahwa dia pernah menodai ibu. Saudaraku, hamba ini hanya hamba yang penuh dengan dosa, penuh dengan hina, bahkan penuh dengan kelemahan. Jika dunia menuduhku, biarlah aku yang menanggungnya. Hukumlah aku, usirlah aku seperti penjahat jalanan lainnya. Mungkin itulah yang lebih baik bagiku. Ayah, jangan terperdaya hanya yang kayak gini-gini, ayah. Ini cuma acting. Dia jago bohong. Kau gila! Serius, ayah. Paduka, biarkah ia berkata, Paduka. Hamba hanya hamba yang penuh dengan dosa. Kau benar-benar anak durhaka! Durhaka? Kau berani menghina Tuan Tartuf di hadapanku? Jagalah amarahmu, Orgon. Dia putramu. Kau harus percaya sama aku, ayah. Kau harus percaya kali ini aja, ayah. Diam! Ayah, Kalau kau masih menentangku, mulai sekarang kau bukan putraku. Hah? Pergi, Damis! Orgon, tidak, Damis. Tetaplah Pergi! Orgon, dia juga putraku. Tetaplah di sini, Damis. Tetaplah di sini, Damis. Orgon, kumohon. Dia telah memecah belah keluarga kita, Orgon. Jangan biarkan putramu pergi, Orgon. pergi. Orgon, Bukan pergi sejauh-jauhnya, ayah. katakan kemana, Orgon? Katakan. Aku akan pergi sejauh-jauhnya. Dia tetap di sini, Orgon. Katakan, Orgon. Katakan, Salah, ayah. Damis. Damis, nak, tetaplah di sini. Damis, Orgon. Kau kejar anakku itu! Ada apa ini, Orgon? Elmi, ada apa? Putraku telah terusir, Ibu. Engkau benar-benar keterlaluan, Tartuf. Putraku sendiri telah terusir dari rumahnya hanya karena berani mengungkapkan kebenaran. Apakah ini balasanmu kepada keluarga yang telah mengangkat derajatmu dengan tinggi? Kalau saja saat itu kami tidak membawamu masuk ke kerajaan ini, tentu engkau tetap menjadi gelandangan, bodoh. Nyonya Elmir, jangan biarkan amarahmu menguasai hatimu. Itu anakmu terlalu terburu-buru menilaiku. Betul, Dia belum tahu arti niat kesucian dari Kau dengar itu, Elmir? Kesucian? Betul. Kesucian apa yang kau maksudkan, Tuhan? Kesucian apa? Jika dirimu benar-benar suci, lalu mengapa ia marah
ketika ada yang berbicara tentang dirinya. Aku sudah muak mendengar kata-katamu yang suci tapi kosong, Tartuf. Nyonya, aku ini hanya hamba yang penuh dengan kelemahan. Bukankah kejayaan kerajaan kalian kembali karena Tuhan memilih untuk menuntun kalian? Tuhan? Sekarang kau membawa-bawa Tuhan, Tartuf? Jangan membawa-bawa nama Tuhan untuk menutupi niat busukmu. Katakan sekarang, kau ingin kerajaan ini bukan? Kau ingin harta dan kau ingin kuasa. Katakan, Tartuf, aku ingin mendengarnya. Baiklah, jika itu yang ingin kau dengar. Ya! Saya butuh harta itu. Bu! Saya butuh kekuasaan itu. Bu! Tidak mungkin, Tartuf. Orgon sudah menaruh kepercayaannya kepada sedangkan kalian sibuk dengan keluhan yang sia-sia. Tidak mungkin kan, Orgon. Semua yang dimiliki oleh pria bodoh itu akan saya miliki. Termasuk kau, Nyonya.
Silakan. Kemudian nanti menyusul. Menyusul.